Halo Pak Hermanto, Halo. luar biasa nih. Jadi thank you Pak udah diundang ya di kantor dan di hotelnya, luar biasa Pak. Ya, saya juga thank you ini udah luangin waktu datang ya. Lu kemarin kan udah sempat atur jadwal cuman belum Iya, ketemu, belum ketemu jadi ya. pas sekarang dan saya banyak pertanyaan nih Pak. Silakan. Nah, Pak Hermanto kan generasi 2, udah bikin dengan family juga ya, bisnis yang teman-teman tahu ya TBK juga besar sekali, Avian, dan total mungkin market cap semua 4 billion nyampe Pak harusnya? Lebih lah. $4 billion lebih ya Yang total. yang 9 company Iya, yang TBK 9 ya. company TBK lebih dari $4 billion. Gimana caranya survive, Pak? Lewatin multiple business cycle. Kita kan sempat bahas pas lagi lunch tadi. Menurut saya tuh bisnis emang nggak banyak tuh yang tahan puluhan tahun sampai 100 tahun. Ya. Nah, Pak Hermanto ini kan udah lasting bisnisnya beberapa ini lama, cukup lama nih. Avian ini udah lama. Mm. Gimana caranya survive lewat business cycle itu, Pak? Ya. Jadi eh, di family business ya, itu yang paling penting itu kita jangan hanya memberikan kekuasaan kepada kita punya darah daging atau anak cucu ya, tapi berdasarkan dari kompetensi. Mereka itu kompeten nggak untuk menjalankan, atau membesarkan sebuah perusahaan. Kalau tidak, berarti pilihannya itu harus ke profesional. Jadi para anak cucu itu hanya sebagai pemegang saham saja, dia bisa menikmati dividen dari keuntungan perusahaan. Oke. Jadi yang me-manage itu harus benar-benar, bisa membuat perusahaan itu bertumbuh. Cara bisa bedainnya antara anak ini ibaratnya kompeten atau enggak itu bagaimana, Pak? Karena kan saya lihat banyak Kelihatan lah. konglomerat ini generasi 3 tuh banyak yang udah drop. Jadi misalnya Iya, generasi 1 bikin, Gen 1 bikin, Gen 2 tuh besarin, iya. Gen 3 nih ngancurin. Bener nggak sih Pak mitos itu, Betul Pak? itu, betul. Soalnya saya lihat Karena beberapa nih. dari data yang bisa ke generasi kedua itu cuman 30%. Ya, Dari 2 ke 3 itu kan cuma 13%. 3 ke 4 cuma 3%. Memang benar. Jadi semakin lama semakin kecil ya, karena, eee, akan dunia ini kan berputar. ya. Jadi biasanya founder itu kan wah sangat ulet ya, mereka, struggle dari nol bisa gede. Ya. Nah pada akhirnya mereka mendidik anaknya itu sudah lebih manja gitu ya. Oke, Nanti anak ke cucu tambah manja lagi gitu ya. oke, Nah, itu yang membuat pada akhirnya anak maupun cucu itu tadi tidak setangguh dari founder gitu. oke. Karena mereka sudah nyaman hidupnya ya. Mau, kerja lebih dari 10 jam aja, loh ngapain? Hidup kan cuma sekali masa harus dinikmatin dong, ya. Jadi mereka di zona nyaman ini tadi yang akhirnya yang dikorbankan perusahaannya. Dan bagi saya untuk melihat, anak atau, CEO atau profesional pun dia waktu menjalankan perusahaan itu harus punya roh atau soul di dalam perusahaan itu, ya. Dan dia harus punya visi juga yang sama yang, terus bisa bertumbuh. Tentu untuk bertumbuh itu berbagai macam strategik yang harus disiapkan ya. Termasuk dari faktor-faktor eksternal, bagaimana ya, sehingga kalau perusahaan itu bisa terus bertumbuh, ya berarti sudah di tangan yang benar kan. Ya. Nah, ini kan survive udah lama, Pak. Jadi selama mungkin kita tarik 10 sampai 20 tahun terakhir, apa sih keputusan yang Pak Hermanto bikin, yang bikin trajektori grupnya ini secepat ini? Kan lumayan cepat ini Pak grupnya, grow-nya. Mhm. Apa keputusan bisnis yang Pak Hermanto bikin untuk nyampe sana? Indonesia ini saya melihat kan dari sisi, peta demografinya kan bagus ya. Jadi saya sangat yakin, eee, kalau pertumbuhan di Indonesia ini, akan termasuk terbaik di dunia. Ya, Jadi di kondisi apapun, saya selalu yakin untuk berekspansi. Jadi pada saat Covid ya, pada saat saat ini, tahun-tahun ini kan banyak yang pesimis ya. Bagi saya ini adalah suatu kesempatan untuk saya mengembangkan usaha-usaha saya, sehingga pada, ke depannya ini kita mengalami growth yang signifikan. oke. Justru di saat orang pesimis, Pak Hermanto Yes, gas. yes. Dapat keberanian dari mana? Kan orang banyak yang mungkin ngerasa, oh peta politiknya tidak stabil nih. Ya, karena saya sudah lama bekerja di sini ya, sudah tahulah.
kan siklus naik turunnya ini kan pasti Ya, tetap ada, tapi secara jangka panjangnya itu kan tetap ke atas itu. oke. Ini kan banyak dari viewer saya ini ibaratnya orang-orang yang baru mau mulai berusaha, Pak. Pengen jadi entrepreneur, pengen jadi seorang investor. Kalau kita tarik balik Pak Hermanto dengan ilmu yang sekarang, semua uang Pak Hermanto diambil, semua network nggak bisa minjem sama orang, dan mulai dari nol. Usaha apa yang Pak Hermanto bikin sekarang? Saya akan melihat, perusahaan yang stagnan, yang bagi saya bisa ngembangin menjadi 2 3 kali lipat dalam waktu yang singkat. Oke, Nah, tentu kalau saya bisa berkontribusi kepada perusahaan tersebut, ya saya akan mendapatkan nggak tahu itu profit sharing atau ya, mendapatkan share ya, yang pada akhirnya akan saya gulung terus dan saya akan bisa menjadi besar lagi. oke. Industrinya mungkin Pak, industrinya apa? FMCG. Kenapa FMCG? Ya, sekarang, kalau negara bertumbuh, berkembang ya, itu orang kan maunya taraf hidup itu kan selalu meningkat nanti ya. Ya, Jadi, lifestyle, eee, healthy product, itu pasti akan terus naik, ya, karena itu dibutuhkan. Orang kepingin hidupnya itu lebih nyaman dan lebih sehat. Jadi oke, dia mau membayar untuk itu, gitu. oke. Sebagai grup besar, gimana caranya Pak Hermanto tentuin ini saatnya untuk ekspansi, ini saatnya untuk ngambil perusahaan, ini saatnya untuk akuisisi, atau ini saatnya untuk merger? Gimana Pak Hermanto lihatnya? Tancorp ini kan jadi besar sekarang. Ya, Dulu Pak Hermanto mungkin fokusnya di Avian waktu sempat operasional, sekarang udah ada CEO-nya, udah ada jenderal-jenderalnya. Kapan ini waktu yang tepat? Ini kan Pak Pak Hermanto ke Leo ini tahun 2017 ya, Pak? 2004 Mulai dari 2004, 2004. 17 tuh udah besar berarti waktu itu? 2017 itu IPO-nya. Oke, IPO-nya Mhm, 2017 mhm, sampai sekarang kan? ya. Itu decision-nya apa Pak, yang akhirnya oke mau main di air nih, untuk di Cleo? Oh, kalau Keputusannya apa? di tahun 2004, Iya, itu waktu itu masih TBK ya. iya, Jadi saya bisa melihat laporan keuangannya ya. mmm, Saya lihat revenue-nya triliunan ya, dan saya tertantang gitu. Ini Indonesia ya, tapi kenapa kok perusahaan dari asing ini yang menguasai gitu. Kalau saya bersaing di Indonesia, saya kan paling tahu dong budayanya, saya tahu orangnya, saya tahu medannya, semuanya kan saya lebih tahu ya. Kalau bersaing dunia mungkin saya butuh waktu ya untuk memperbaiki dari sisi SDM, dari sisi sistem semuanya ya. iya, Tapi kalau Indonesia kan saya pede banget gitu ya. Jadi saya masuk aja. Tapi memang ini bisnis yang paling tough di Indonesia. oke, Ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan FMCG yang takut untuk masuk di dalam bisnis air karena market leader-nya mempunyai market share 70% pada saat itu. sekarang Tiga Cleo puluh berapa Pak? persennya 30%-nya dibagi lebih dari 1.000 perusahaan. Jadi ibaratnya sandwich ini. Oke, Di sini ada 1.000 perusahaan yang nggak peduli apapun maunya tetap mau hidup kan. Jadi harga cuma tinggal ngikuti di bawah terus, sedangkan yang satunya premium dan yang market leader ini punya fighting brand. Nah, fighting brand-nya ini dibedain 35% untuk menghantam perusahaan-perusahaan lokal ini. oke. Akhirnya perusahaan lokal nggak ada yang hidup. Oke, mungkin kan kalau kita lihat di Cina ada perusahaan seperti Nongfu Spring ya, yang nomor satu sekarang di Cina. Oh, di Cina, Iya, yes. Pak Hermanto kira-kira strateginya kan grow luar biasa berarti. Even dari IPO kita ngomong dari 2017 sampai sekarang kan earnings-nya labanya bertumbuh luar biasa ya Pak ya, Ya, 30% mungkin tahun ke tahun. ya, Ini apa Pak yang bikin air ini tuh spesial? Apakah dari segi brand, strateginya ini apa? Sampai mungkin sekarang berapa? 7-8% kali ya market share-nya? 8%-an ya. 7-8% market share ini apa Pak yang bikin rahasianya dari Cleo ini? Jadi memang, saya selalu yakin kalau kita memberi yang terbaik kepada consumer ya, kita punya misi itu mulia, kita selalu memikirkan kita punya customer, itu kita akan mendapatkan, pertumbuhan yang luar biasa. Jadi Cleo ini pada saat dilahirkan, saya memilih untuk memproduksi air murni, yang mana kandungan-kandungan mineral yang organik maupun anorganik tidak ada, jadi murni. Karena kalau organik kita butuh tubuh kita, tapi kalau anorganik itu akan terjadi pengendapan-pengendapan di kita punya tubuh ya. Sedangkan darah kan 70% air ya. Kalau
ngendapnya di kapiler-kapiler yang kecil-kecil. Nah, itu kan pasti kita akan menyebabkan berbagai macam hal yang tidak kita inginkan ya, secara jangka panjang ya. Jadi dari sisi airnya sudah saya pilih yang terbaik. Terus dari sisi packaging, galon itu saya heran, di Indonesia itu masih memakai polikarbonat. Padahal saya tahu waktu di apotek, botol baby polikarbonat itu dilarang. Hmm. Karena kalau terkena panas, panas itu akan menyebabkan bisphenol E dari polikarbonat itu mengkontaminasi susu atau minuman yang ada di dalam botolnya itu. Kan di air juga sama, galonnya itu kalau kena panas, baik itu sinar matahari, di truk, di etalase toko, di mana-mana, itu airnya kan terkena kontaminasi bisphenol E, yang mana itu jangka panjang bisa menyebabkan autis, berbagai macam penyakit kanker. Jadi saya selalu memikirkan customer, sehingga saya akhirnya invest mesin galon puluhan miliar. Padahal di saat omset air cuma kecil sekali kan, tapi sudah ke sana. Terus ternyata galon PET itu nggak bisa tahan lama seperti polikarbonat. Polikarbonat bisa ratusan kali, pakai bekas, di-recycle lagi. PET virgin 20 kali sudah rusak. Saya terpaksa import lagi mesin untuk memproses PET galon botol ini menjadi PET food grade. Itu investnya satu line itu baru kita invest yang line kedua 50 miliar. Mesinnya saja. Mesinnya doang? Mesinnya doang. Belum gedung, belum tanah. Jadi saya selalu memikir itu jauh ke depan. Saya tidak melihat untung rugi di waktu yang pendek itu ya. Iya. Dan ternyata mungkin itu akhirnya mouth to mouth ya. Kita Iya. tanpa iklan TV ya. Iya. Cleo nggak pernah iklan TV, tapi terus pertumbuhannya bagus, labanya juga bagus, sehingga kita bisa berekspansi terus. Saat ini sudah ada 35 pabrik. Oke. Ini kan saya pernah baca suatu riset di mana airnya akan jadi suatu kelangkaan. Itu yang bikin valuasi Nongfu Spring itu luar biasa, Pak. Itu ada kebenarannya nggak? Kan Enggak Pak sih, Hermanto ini owner dari Cleo. enggak Apakah juga benar sih. mata air ini terbatas dan sekarang kelangkaan di dunia mungkin dari tahun 2060, 2070? Enggak juga sih, karena kan air ini kan bersiklus ya. Ya. Kita akan ngambil juga dari bawah tanah yang terdalam ya, dan itu nanti kan akhirnya menguap jadi hujan terus turun lagi, jadi kan berputar terus saja. Jadi mitosnya dibantah nih ya? Sesungguhnya enggak sih. Oke. Iya. Kesalahan leadership apa yang Pak Hermanto bisa lihat? Kan Pak Hermanto sekarang ibaratnya fokusnya di Tancor, di mana ini Yes. adalah sebuah Holding. holding. Jadi bisnisnya Pak Hermanto mirip seperti private equity dengan duit sendiri ya, di mana caplok-caplok ke perusahaan, pengendali. Ya. Berarti udah lihat banyak manajemen, lihat banyak CEO, mungkin Yes. meeting ya sebulan banyak gitu kan CEO-nya. Ya tiap hari lah. Tiap hari kan Tiap bahkan. hari. Kesalahan leadership apa sih Pak yang dilakuin sama CEO-CEO itu biasa mungkin top 3 kesalahannya itu apa biasanya dalam running sebuah operation yang pengendali itu Pak Hermanto? Pertama, terlalu apa ya, negatif melihat kondisi ya, sehingga pada akhirnya dia nggak berani memberi satu pertumbuhan yang tinggi. Itu menurut saya satu kesalahan, karena potensi market ini kan besar sekali. Banyak perusahaan yang market share-nya itu masih di bawah bahkan 5%, tapi tidak berani untuk bertumbuh double digit. Kan lucu bagi saya, karena market itu begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka di zona nyaman misalnya. Karena mereka untuk bertumbuh itu pasti mereka harus berpikir lebih banyak, strategi-strateginya harus melakukan analisa, melakukan survei, melakukan perubahan, termasuk struktur ya. Nah itu kan satu tantangan ya. Dan banyak orang kan kalau sudah di zona nyaman kan nggak mau melakukan itu. Ya. Udahlah, yang penting sudah seperti inilah. Ngapain mesti melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya yang suka cari-cari alasan. Jadi alasannya dicari-cari. Oke, faktor Supaya makroekonomi gitu. macam-macam yang hal-hal yang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan company. Ya. Itu faktor-faktor eksternal yang Nggak bisa kita nggak dikontrol. bisa ngapa-ngapain gitu. Ngapain you mesti dijadikan satu reason, satu alasan, tapi pada akhirnya you tidak mau berubah kan. Oke, jadi itu 3 kesalahan manajemen ya Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang
Berarti manajemen seperti apa, Pak, yang Pak Hermanto cari? Kalau dari CEO nih, oh orangnya ini oke nih, ini bisa running perusahaan saya itu apa? Ya, yang tentu, mempunyai, eee, apa ya, positive thinking itu pasti harus punya dulu. Ya. Karena kalau positif terus bersemangat, ya pada akhirnya untuk membuat suatu strategi itu kan strateginya biasanya bisa dijalankan dan bisa dicapai. Ya. Karena kita ingin, satu tujuan yang besar, tapi habis itu tidak mau melakukan prosesnya, ya Ya, sama aja dengan nol, betul ya kan? betul. Jadi banyak sekali yang no action gitu, cuma Oke digedein terus habis itu nggak ngapa-ngapain gitu. oke. Nah, ini kan ada paradoks, Pak, di mana kalau CEO yang bagus, itu biasanya mereka akan bekerja lebih semangat kalau ya dikasih EMSOP lah, dikasih ESOP. Ya, Itu gimana caranya balance antara insentif? Karena ada hukum ekonomi yang bilang bahwa insentif yang drive semua human behavior. Semua manusia punya behavior kita drive pakai insentif. Nah, gimana cara balance ya, Pak, antara CEO ini dan mungkin pembagian saham ke CEO-CEO-nya? ya dari performance. Hmm, Jadi setiap tahun kan ada pertumbuhan. oke. Jadi kalau perusahaan itu bertumbuh, artinya kan kita, ada space untuk dibagikan kepada tentu orang-orang yang berkontribusi. Dibaginya dari laba atau Dari laba dong, atau saham? Nggak pernah saham berarti? bisa laba kalau perusahaannya sudah TBK, Ya, itu bisa saham. oke Tapi kalau perusahaan you masih tertutup, itu nggak bisa saham. oke. Kenapa? Karena kalau perusahaan tertutup, harga sahamnya itu kan, nanti terjadi perdebatan. Hmm, Kalau misalnya karyawan atau mungkin sudah level tinggi ya, mungkin level CEO atau direktur, hmm, misalnya dia mau keluar, tapi dia mau ngelepas sahamnya. Nah, kalau tertutup kan susah. ya, You asalnya memberi, tapi waktu dia mau keluar, dia tidak mau dikasih X value, dia maunya X value gitu. Nah, itu akhirnya kan you jadi nggak happy kan, ya, betul nggak? Tapi kalau TBK nggak ada masalah, oke. kan sudah ada harga pasar. CEO yang lebih hebat, itu mereka yang lebih visioner atau yang jago operasi, Pak? Yang visioner. Oke, kenapa? Coba bisa jelaskan, Pak? Karena kalau sudah mempunyai visi yang jangka panjang yang tajam ya, ya untuk operasional kan bisa mencari timnya ya. Oke. Jadi visioner lebih penting nih, Pak, CEO? Iyalah, ya Dibanding pastilah, dibanding cuman operational excellence saja kurang nih berarti nih? kurang. Karena Oke kalau operation kan cuma satu aja. oke, Padahal company itu tidak hanya membutuhkan excellent operation, ya, karena dia kompleks, betul. 360 degree. Cara bangun culture yang bertahan itu gimana, Pak, di sebuah company? Pak Hermanto mungkin karyawan berapa? 35.000 lebih ya? Iya, dan setiap tahun bertumbuhnya bisa double digit, Ya, bisa double digit double karyawan, digit. luar biasa. Ini gimana, Pak, cara untuk set culture-nya itu kan ini kan saya tadi sempat jalan-jalan sedikit ya, Pak, di sini ya. Tiap ada Pak Hermanto semua, "Wah, Pak Hermanto," gitu. Semangat semangat. Semangat. Gimana cara bikin culture seperti itu? Ya kami punya budaya ini kita samakan semua di seluruh perusahaan, Iya, kayaknya agak sama yaitu tuh, Pak, dari budaya desainer atas cinta. sampai bawah sama. Budayanya kami cinta. Hmm, Jadi customer focus, integrity, ada nasionalisme, tapi akhirnya N-nya kita masukkan di integrity, oke terus ada teamwork dan agility. oke, Karena ini penting untuk perusahaan yang lagi bertumbuh ya, ya, mempunyai satu fondasi supaya kita itu kokoh. oke. Perusahaan ini kan game capital allocation sebenarnya kan. Kalau di level Pak Hermanto yang meeting adalah sebagai seorang capital allocator. Ibaratnya Warren Buffett kan juga sebenarnya pengusaha kan, di mana dia alokasi capitalnya. Gimana caranya Pak Hermanto pakai dari misalnya laba bersih ini, kapan dipakai ini untuk ekspansi lagi bisnisnya, kapan dipakai untuk branding, karena mungkin kita pakai case example Cleo kali ya mungkin ya. Karena Cleo ini kan yang masih relatif IPO-nya 2017 masih lebih baru dan growth-nya luar biasa. Apa sih yang membedakan dari mungkin segi kan Pak Hermanto udah jelasin tadi dari packaging segala macam, kepedulian terhadap konsumen. Tapi saya rasa ada value yang lebih dibanding itu, yaitu branding, yang mungkin nggak dibahas sama banyak orang. Gimana cara kita sebagai seorang capital allocator yang bijak untuk alokasi capitalnya? Apakah ini dipakai untuk branding sekian kah? Untuk dipakai untuk capex beli mesin sekian kah? Itu gimana, Pak? Kalau Clio khusus capex-nya itu lebih banyak kita ekspansi pabrik. Jadi setiap tahun kami, mentargetkan ada ketambahan pabrik 3 sampai 4 Oke. setiap tahunnya dan, distribusi sekitar 50 Ya. 50 cabang. Jadi sekarang sudah ada 450 cabang Mhm. dengan 3.000 armada truk.
Oke. Nah itu terus dikembangin, karena Indonesia ini kan luas sekali, ada 17.000 pulau ya. Oke. Jadi kami baru akuisisi satu pabrik di NTT, baru juga di beberapa lokasi di Sumatera, termasuk sekarang ya kita ngalami musibah ya, ada bencana alam, tapi kami ekspansi terus ke sana. Oke. Ini mungkin teman-teman yang nonton ini juga banyak yang investor, Pak. Mereka mungkin mau tahu dari pandangan Pak Hermanto. Pak Hermanto kan banyak berinvestasi ibaratnya walaupun pengendali ya, di perusahaan private dan ada perusahaan TBK sekarang. Itu apa sih yang dipilih, Pak? Kalau misalnya perusahaan TBK itu seperti apa, dan yang perusahaan private itu seperti apa? Ciri-cirinya itu apa, Pak? Apakah ada sektor tertentu yang Pak Hermanto suka, forte-nya mungkin manufacturing, FMCG? Kalau sektor ya pasti sektornya itu ada benang merah dengan 8 subholding yang kami milikin. Kalau terlalu jauh kami nggak masuk, ya. Nah faktor yang saya lihat, biasa sih dari para CEO-nya di perusahaan tersebut, ya. Kalau pimpinan dan direksi timnya itu, bagus, wah saya eager sekali untuk, masuk gitu. Karena kalau perusahaan sehat, timnya bagus, itu kalau untuk nge-push dorong untuk bisa meningkat beberapa kali lipat itu kan gampang. Tapi kalau perusahaannya itu dalam kondisi sakit atau perlu masuk ICU, Hmm. itu kan berat itu. Yuk jangankan minta dia berlari, jalan aja mungkin sudah terseok-seok kan. Iya. Berarti masuk rumah sakit dong. Nah itu saya pasti nggak minat. Oke. Investment checklist-nya ada nggak, Pak? Misalnya oke, laba bersihnya harus bertumbuh 20% minimal gitu. Oh enggak, saya enggak fokus di EBITDA atau laba, tapi kami melihat bahwa potensi dari perusahaan itu bisa dibawa, bertumbuh itu secara jangka panjang dan Oke. menjadi yang terbesar di Oke. sektor usaha tersebut. Kenapa decision-nya akhirnya kan ada beberapa perusahaan kayak misalnya yang Pak Hermanto bilang tadi, yang dominate market share di Indonesia itu decide untuk go private, ya kan, yang di bidang air. Kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk banyakin go public nih sekarang? Kalau kalau, perusahaan udah menjadi publik, itu kan berarti, kontrolnya ini sudah lebih kuat, Ya. terus, dijalankan secara transparan, ya. Jadi di holding kami ini untuk ngawasin, untuk ngontrol tuh lebih gampang. Ya. Karena mereka dimiliki oleh orang-orang yang bekerja. Jadi nggak hanya shareholder saja. Hmm. Semua semua employer, maksudnya level-level tinggi itu semua menjadi shareholder. Ya. Kalau misalnya Pak Hermanto saya kasih 10 triliun besok, harus di-deploy, itu Pak Hermanto akan cari perusahaan seperti apa dan kira-kira gimana caranya? 10 triliun ya. Ya. Kalau di dunianya Timothy hanya di layar, ya. Itu itu, nilai juga relatif ya, Ya. besar kecil ya. Tapi kalau 10 triliun itu diinvestasikan ke yang saya tadi sebut FMCG, ke healthcare ya. Wow, itu bisa menjadi satu perusahaan yang keren ya. Dan kalau ketemu dengan, stakeholder ya, mulai dari yang bekerja, distribution, dan semua jaringannya, itu kita bisa menjadi apa ya, bahagia gitu ya. Oke. Apalagi kalau terus perusahaannya itu bisa terus, bertumbuh dengan sehat ya. Oke. Adakah Pak Hermanto mikir untuk kan tadi kan harus ada benang merahnya tuh. Heeh, Apakah ada sektor lain yang Pak Hermanto lihat mungkin ke depannya kan energi nih orang banyak yang masuk nih sekarang. heeh. Atau kayak udahlah saya mau tetap stick di yang saya ngerti, circle of competence, saya nggak mau cari yang di luar yang saya ngerti. Adakah Iya, ketertarikan apakah bisnis maksudnya renewable iya, energy ya. Ini kan memang itu adalah, satu bisnis yang menurut saya jangka panjang ya, maraton ya, iya, bukan sprint ya. Jadi saya sendiri di beberapa pabrik sudah pakai solar panel, termasuk, dari sisi pengolahan limbah semuanya kita sudah mandiri, sudah banyak yang mendapat sertifikat iya, biru maupun green ya. iya. Tapi untuk masuk ke industri green energy, maksudnya renewable energy, menurut saya enggak sih, karena bukan bukan bidang saya juga ya. Oke. Berarti stick di circle of competence yang Pak Hermanto ngerti. Yes. Pak Hermanto mungkin selama ya puluhan tahun ya di dunia usaha, pernah nggak sih ngalamin krisis yang mungkin terberat? Dan apa krisisnya waktu itu? Mungkin yang orang-orang nggak pernah tahu itu apa? Krisis ya 97, 98 ya.
itu terberat ya, karena rupiah itu seperti nggak ada harganya ya. Jadi mulai dari 2000, Timothy belum lahir itu. Belum lahir saya. 2000 bisa jadi 4.000, 8.000, 10.000, 15.000, 15.000, 17.000, dan orang nggak mau pakai rupiah. Karena mereka waktu di 15, 17 mereka ngomong, wah sebentar lagi 30.000, sebentar lagi 50.000. Jadi di saat itu banyak perusahaan yang akhirnya memakai US dollar sebagai mata uangnya. Ya. Nah itu kan nggak nyaman ya. Ya. Dan penjualannya cash. Jadi before delivery kadang minta barang. Ya. Nah untungnya Avian ini perusahaan yang menjaga reputasi. Kami tidak tamak. Maksudnya banyak perusahaan yang terkena hutang US dollar karena tamak. Ya. Kalau hutang rupiah itu bisa 30% pada saat itu. Ya. 24-30. Kalau hutang US dollar 5-6%. Terus depresiasi US dollar sama rupiah perkiraan kira-kira setahun antara 7-8%. Oke. Sehingga kalau hutang US dollar, orang yang pinter-pinter itu tadi ngitungnya, dia bisa diuntungkan 10-12% Spread-nya jauh. dalam setahun. Tapi kami ngitung itu untung itu terlalu beresiko. Kami tidak mau kalau terjadi devaluasi, kami tidak bisa membayar hutang kami, kewajiban kami ke bank, terus menyalahkan pemerintah itu force majeure. Oke. Karena itu ujung-ujungnya itu karena tamak. Ya. Tamak dari hitungan tadi. Tapi kalau begitu ada kejadian devaluasi, yang disalahkan pemerintah. Oke. Iya kan? Menarik. Menarik banget. Gimana caranya Pak Hermanto nilai resiko Pak dalam mengambil keputusan tadi berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang akhirnya diambil jadi pengendali nih Pak? Ya. Apakah Pak Hermanto tipikal yang oke, masuk dikit-dikit dulu, kita celup-celup dulu, oke tambah gede, atau langsung dari awal tuh tahu hajar? Hajar. Langsung berarti? Karena dari awal saya sudah yakin kalau 99% itu akan bagus. Baru Oke. masuk. Jadi Oke. kalau saya 50-50, 1% aja saya nggak mau masuk. Oh berarti itu kalau 50-50 aja tuh Nggak kurang mau nih masuk berarti saya. Jadi ibarat kalau saya diajak orang ke kasino gitu ya. Iya. Saya ngomong, Pak, ayo kayak ingjo-ingjo, kayak apa, fun, kayak apa. No, lebih baik saya beli minuman. Lebih baik saya beli makanan. Oke. Kalau saya taruh sini 50-50 ini. Oh jadi Pak Hermanto nggak suka yang begitu? Saya nggak suka. Bukan nggak Oke. suka. Bagi saya ngapain gitu kalau 50-50. Oke. Karena kita kan pengusaha. Ya. Kita semuanya harus secure kan. Oke, ini dari pengalaman Pak Hermanto nih, makanya sekalian saya mau tanya juga nih tentang hotel juga mungkin ya. Bisnis apa sih Pak yang harus dihindari? Bisnis yang merugikan orang banyak. Oke, itu kan udah pasti Pak, itu udah pasti karena biasanya bisnis begitu kan pidana itu kan. Bisnis yang maksudnya ya nggak merugikan orang mungkin. Ada nggak sih sektor yang Pak Hermanto tuh nggak rekomen, jangan deh, kayak misalnya anak Pak Hermanto tanya gitu. Ini bisnis misalnya restoran contoh ya atau yang lain. Restoran nggak oke sih lah, untuk dirunning? restoran oke lah. Nggak perusahaan-perusahaan yang harmful, yang efek-efeknya nggak bagus, ya itu jangan masuk lah. Saya banyak lah perusahaan, bukan saya lihat cuma dari laporan keuangannya. Ada sektor-sektor yang saya nggak masuk namanya. Oke. Meskipun laporan keuangannya bagus. Kalau misalnya ancaman apa sih yang Pak Hermanto lihat pengusaha ini selama mungkin 10 tahun ke depan nih? Pengusaha-pengusaha yang baru mau bikin bisnis, ancaman apa nih yang besar untuk mereka? Ancaman kalau mereka terlalu greedy di dalam berinvestasi tanpa perhitungan matang. Oke. Jadi banyak orang yang mungkin merasa, wow, apa yang saya pegang berhasil semua nih. Oke. Jadi semakin lama semakin pede dan dia masuk kemana-mana yang sesungguhnya mereka nggak paham. Gitu. Oke, jadi ancamannya masuk kayak mereka nggak ngerti. Iya, banyak itu, banyak Oke. itu. Akhirnya dia kena juga dan bisnis utamanya juga hilang. Jadi biasa orang kaya itu kesalahannya justru kalau salah investasi kebanyakan ya. Sebenarnya Iya. mereka udah cukup hidupnya buat hidup seumur hidup karena serakah mungkin terus Masuk nggak masuk bidang yang salah. dia nggak paham. Oke. Jadi saya kalau you lihat diversifikasinya banyak bidang, Tapi tapi sebenarnya ada benang merah. semuanya itu ada perhitungan yang matang. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit di luar bisnis tapi masih menyangkut. Apakah sebagai seorang pengusaha kita harus paham peta politik? Yes lah. Harus paham berarti ya Pak? Harus paham, Nggak tapi boleh buta itu nggak boleh? tidak harus masuk ke dunia politik. Oke. Tapi apakah bisa Pak sebagai seorang pengusaha di Indonesia? Kenapa? Apalagi mungkin Pak Hermanto kan ya kan Maksudnya bisa itu bisa apa? di Indonesia itu ada perusahaan yang ibaratnya private, ada juga yang public. Yang public itu biasanya lebih terlihat gitu.
Apakah Ya. dengan terlihat itu juga sih musti lebih mengerti gitu tentang politik? Ya, kalau kalau itu sih baik private maupun publik ya harus mengerti ya. Ya. Kita kan hidup di Indonesia gitu ya. Oke. Jadi ya memang harus tahu lah. Oke. Di luar, personal Pak, kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk bangun hotel? Kan Pak Hermanto sempat kita ngobrol tadi, emang mau bikin jadi operator, karena saya juga punya cita-cita sih pengen bangun gedung sama hotel juga gitu, jadi Ya, sekarang belajar-belajar nih. ya. Yang cuan nih office apa apa hotel gitu? Nah gimana Pak pengalamannya? Ya, kalau hotel saya bangun karena ingin merayakan wedding diamond dari papa mama saya di Ya, hotel sendiri gitu. ya. Tapi kan akhirnya waktu dengan arsitek, dengan hotel manajemen kan meeting terus itu. Ya. Saya pilih yang terbaik kan. Nah, di dalam prosesnya itu memang akhirnya panjang, tapi karena saya sering ketemu dengan terutama hotel manajemen ya, akhirnya saya jatuh cinta. Saya ngomong, wow, di Indonesia ini nggak ada operator yang fokus di bintang 5. Oke. Dia fokusnya masih di bintang yang lebih yang 4 atau 4 atau 3. 3 kalau yang Yang lokal ya? yang 5 pun ada, tapi dia nggak dijadikan chains gitu. Iya, nggak? Owner-nya ya punya aja gitu. Oke. Ya ada lah yang chain, tapi ya bagi saya ingin fokus, ada anak saya yang bisa ngedein hotel chain ini supaya bisa bersaing dengan chain hotel dari luar negeri. Oke. Yang nantinya kita bisa ngoperasikan hotel-hotel di seluruh dunia. Oke, end game-nya mungkin kalau di Indonesia, orang Indonesia yang berhasil bikin chain itu mungkin aman kali ya? Tapi sudah dijual. Udah dijual ya? Dulu tapi Udah orang Indonesia? dijual. Ya. Haris juga sudah dijual. Ya, Haris sudah dijual. Tapi dia bukan bintang 5 ya. Ya. Apakah end game-nya ke sana mau dibikin yang ultra luxury? Ya, tapi saya nggak akan jual. Nggak Jadi akan jual? saya akan menjadikan itu kebanggaan Indonesia. Jadi kayak Marriott-nya Indonesia Fasa, gitu? ya Fasa itu menjadi kebanggaan dari Oke. Indonesia. Saya akan bangun, sekarang ini ada Fasa di Ubud, Ya. ada Fasa di Malang, ada Fasa di Bromo, Ya. ada Fasa di Canggu. Oh, ada di Canggu juga Pak? Ada. Di daerah mananya Canggu? Canggu di Jalan Eco Beach. Dan ada juga Oh. nanti di kota-kota lain ya, di Manado. Yang saya sudah punya lahan kan ada banyak tempat. Oke, langsung dibangun aja itu? Bangun. Dan juga ada di Taman Dayu. Oke. Terus kami juga akan bangun butik hotel. Nah, kalau misalnya mungkin modelnya Marriott yang saya pelajari kan TBK jadi bisa dibuka ya. Marriott kan punya properti tuh di bawah 2% ya sekarang udah dijualin semua yang mereka punya. Kenapa akhirnya Pak Hermanto decide masih pakai propertinya Pak Hermanto sendiri dibanding langsung jadi operator? Kan udah ada nih buktinya nih misalnya. Karena saya ingin pembuktian kalau hotel-hotel yang kita manage sendiri ini bisa di-manage dengan baik. Oke. Setelah bisa di-manage dengan baik, kita baru bisa memanage hotel-hotel milik dari orang lain ya. Oke, jadi mau di-proving dulu modelnya bahwa Fasa ini Ya. berhasil nih Surabaya, yang Ya. tadi Beberapa Bali. tahun yang lalu memang dari tim saya ada yang mau memanage hotelnya orang lain. Tapi Oke. pada saat itu pertanyaan saya cuma satu, kamu yakin nggak? Bisa bagus nggak? Bisa menguntungkan nggak? Oke. Oh iya Pak, bisa. Tapi kalau nggak menguntungkan, mau nggak? You zero, you nggak terima apapun. Oke. Jangan Pak. Oke. Kalau jangan berarti you jangan masuk dulu gitu. Oke. Nah, saya ada pertanyaan Pak, ini kan ada hotel sama ada office kan. Saya tuh ada kepikiran waktu itu sempat pengen bikin tower juga gitu, di mana ya itu tower suka-suka lah. Saya pikirnya waktu itu ada kayak semi service apartment dan lain-lain, jadi ada restorannya segala macam yang saya suka ada di situ. Worth it nggak bangun office Pak? Enggak. Jadi kalau bisa ulang waktu lagi nih Pak, ini Lebih baik tanah- saya Pak kalau office kan. ini berapa? 8.000 sih bebasin berarti yang Ini total 1 hektar lebih ini. 1 hektar. Jadi ini Bangunan office-nya aja 60.000. oke, Bangunan hotel ini mungkin juga Tanahnya berapa, Pak? 50.000. Tanah Tanah total. 1 hektar. 1 hektar. Bangunannya 100.000 lebih nih. Oke, kalau bisa ulang nih dengan tanah 1 hektar dengan budget yang sama, office-nya dibangun nggak? Saya tetap bangun, tapi terbatas untuk kebutuhan saya aja. Pribadi kan, untuk private kan? Untuk ya kalau sekarang kan Jadi mungkin kami bikin kira-kira atasnya gitu. pakainya kan cuma separuhan aja lah. Oke. Jadi saya bangun cuma 30.000 lah. Tapi company-nya masukin sini semua? Ya untuk pusat. Ini untuk kantor pusat. Saya bangun secukupnya aja. Oke. Tapi hotelnya, ballroom semuanya akan saya lebih besarin. Oke, jadi untuk hotel lebih banyak, pakai untuk Space-nya. tankorpnya Space-nya. secukupnya aja, Yes. terus nggak usah disewain buat orang lain berarti? Maksudnya disewain. Kan nggak ada office space-nya jadi Oh nggak banyak. nggak usah. Jadi membuat pemakaian pribadi berarti? Ya sendiri aja. Oke. Thank you Pak Hermanto. Ya, thank you. Oke.